Kisah hidup Pablo Escobar adalah salah satu kisah hidup tokoh dunia yang berhasil menarik perhatian banyak orang. Tak heran jika kisah perjalanan hidup seorang Pablo Escobar hingga diangkat ke layar lebar. Siapa yang tidak mengenal sosok Pablo Escobar? Seorang bandar narkoba yang menyandang status terkaya di dunia selama rentang tahun 1987 sampai dengan tahun 1999. Kekayaan itu bahkan ia peroleh bahkan di usia yang masih tergolong muda, yakni 26 tahun. Gelimang harta yang ia miliki membuat Pablo Escobar menawarkan diri pada pemerintah untuk membayar hutang negara senilai 10 miliar. Tentu tidak ada yang gratis. Sebagai timbal balik, ia meminta pemerintah untuk membatalkan perjanjian ekstradisi antara Kolombia dan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mempermudah jalan bisnis gelapnya. Pablo Escobar telah memimpin sebuah kartel asal Kolombia, yakni kartel Medellin, dan disebut-sebut menguasai pemasaran kokain di Miami dan berbagai negara yang terletak di wilayah Amerika Latin. Sejarah mencatat bahwa di masa kepemimpinannya, Pablo Escobar berhasil memasok narkoba jenis kokain di seluruh dunia sebesar 80%. Di balik sosok pemimpin kartel Medellin ini, penduduk miskin di wilayah Kolombia menyebutnya sebagai pahlawan. Sebab Pablo Escobar dikenal sebagai sosok yang dermawan kepada mereka. Ia bahkan menyumbangkan uangnya untuk pembangunan sarana sosial. Tidak hanya tempat peribadatan, ia juga menyumbang untuk sekolah, lapangan sepak bola, perumahan khusus orang miskin, dan sering membagikan uang secara cuma-cuma untuk penduduk miskin. Tak heran jika selain sebagai gelombang narkoba terkaya, ia juga mendapat julukan Robin Hood asal Kolombia. Kisah hidup Pablo Escobar tidak hanya berkutat dengan bisnis gelapnya, ia bahkan terpilih menjadi anggota Dewan Parlemen di negaranya, yang mana kursi anggota dewan itu tak lain sebagai batu loncatan atas ambisinya menjadi presiden Kolombia. Namun rencananya tidak berjalan mulus karena 2 tahun setelah mendapat kursi di parlemen, bisnis kokainnya dibongkar di hadapan publik oleh Le Rodrigo Lara. Ia adalah rekan sesama politisi yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman di Kolombia. Pada akhirnya, Lara pun tidak bisa bertahan di parlemen karena harus meregang nyawa dalam suatu insiden penembakan di bawah perintah Pablo Escobar.